அதை கண்டு மகிழுங்கள் தோத்திரம் அதை மாற்றி அமைத்திடவும் அதர்மம் அவலங்களை அழி. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan senantiasa bahagia serta diberi rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah. SLM-TTV kembali menemani waktu santai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini, SLM-TTV akan bercerita tentang film berjudul Parole, yang menceritakan kisah haru seorang narapidana yang dipenjara akibat difitnah oleh anak kandungnya sendiri. Ketika akan dibebaskan pun, ia kembali masuk penjara karena melindungi anak kandungnya tersebut. Seperti apa kisah lengkapnya? Pantengin di sini aja ya. Klik dulu tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Kalau sudah, kita langsung aja ke ceritanya. Parole adalah sebuah desa kecil di negara India. Desa yang menyimpan banyak kenangan dan masa-masa sedih serta bahagia dari Alex Ravagan, seorang narapidana dan telah diangkat menjadi kepala narapidana yang bertugas membuka pintu-pintu penjara teman-temannya. Setiap pagi ia menghitung, hanya sekadar memastikan teman-temannya tidak ada yang melarikan diri dari penjara. Alex, begitu sapaannya, adalah orang yang peduli dengan teman-temannya di penjara. Ia tahu persis bagaimana perilaku dan sebab teman-temannya bisa masuk ke penjara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narapidana keluar bilik hanya digunakan untuk makan, mandi, mencuci, dan melakukan hal lain yang lebih positif. Yang lebih diinginkan narapidana itu adalah bisa menghubungi keluarga mereka melalui telepon. Memang terbatas, tapi cukup untuk membuat mereka berbahagia melepas rindu. Malam harinya mereka masuk kembali ke bilik masing-masing. Semua teman-teman narapidana menghormati dan saling bersikap baik, kecuali satu narapidana yang bernama Chapati. Dia memiliki sikap arogan dan ingin menguasai lapas beserta isinya menggantikan Alex Ravagan. Chapati dan Alex sering terlibat perkelahian karena Alex sangat melindungi dan membela napi lain yang sering diganggu oleh Chapati. Alex Ravagan sering dikunjungi adik wanitanya yang bernama Katrina dan hanya melepas rindu membawa beberapa pakaian baru, obat-obatan, ataupun makanan. Selalu setiap kali kunjungannya, Katrina menangis dan menyalahkan dirinya karena Alex masuk penjara dan menjalani hukumannya. Setelah mendapat kunjungan Katrina, Alex melamun dan merindukan orang-orang yang ia sayangi di luar penjara. Film flashback ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Alex Ravagan masih menginjak remaja datang kembali ke kampung halamannya bersama ayahnya. Ayah Alex Ravagan adalah seseorang yang menginginkan perubahan di desa kecilnya. Ia bertekad membuat maju desanya. Ayah Alex adalah seorang pendiri partai komunis. Mereka mengibarkan bendera partai di tanah lapang, menandakan bahwa desa tersebut adalah desa yang mandiri, walau bertentangan dengan polisi. Namun karena semua warga memihak kepada ayah Alex Ravagan, polisi tidak bisa menahannya. Mereka mulai membuka tanah untuk dibuat menjadi perkebunan, persawahan, peternakan yang hasilnya bisa untuk menghidupi semua warga yang ada di desa itu. Suatu hari saat ayah Alex Ravagan sedang membuka lahan baru, tiba-tiba terkena serangan jantung yang mengakibatkan ayahnya meninggal dunia. Alex merasa sangat kehilangan ayahnya, dan pemakaman ayahnya dilakukan secara khusyuk. Semua warga menghadiri upacara pemakamannya. Setelah ayahnya meninggal, semua kakak Alex Ravagan berkumpul. Mereka membahas bahwa Katrina bukan adik kandungnya. Mereka takut kalau Katrina akan mendapat bagian harta warisan juga dari ayah mereka. Namun ternyata dugaan mereka salah. Sebelum meninggal, ayahnya telah meninggalkan surat wasiat kepada semua kakaknya dan Alex mengambil alih tanggung jawab membesarkan Katrina. Alex mengatakan bahwa dia akan menjadi ayah sekaligus ibu bagi Katrina. Mereka kemudian tinggal bersama. Setelah kematian ayahnya, beberapa musuh ayahnya masih suka menyerang desa dan ingin menguasai desa tersebut. Tapi Alex selalu menggagalkan usaha-usaha mereka. Karena Alex Ravagan berjanji akan meneruskan cita-cita ayahnya membangun desanya menjadi lebih baik lagi.
Walaupun berpartai komunis, warga kampung Alex Stravagan tidak semena-mena. Mereka selalu berbuat baik kepada siapapun dan selalu beramal memberikan hasil kebun kepada kepala gereja di sana. Pernah pada saat Alex menyerahkan hasil buminya ke gereja, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang menari tari tradisional dengan gadis-gadis lain di sekitar gereja. Gadis sederhana namun cantik itu bernama Annie, yang membuat Alex perlahan mencintainya. Tapi hal yang belum diperbaiki oleh ayah Alex Stravagan adalah monopoli hasil bumi mereka. Karena di pasar masih terdapat monopoli dari hasil bumi mereka. Pelaku monopoli membayar sangat tidak sesuai dengan hasil yang diserahkan ke mereka. Harganya sangat jauh di bawah harga sebenarnya yang membuat Alex Stravagan marah dan memukul pelaku monopoli itu. Akibat kejadian monopoli di pasar, sekarang Alex beserta warga lainnya mengumpulkan hasil panen mereka di tempat perkumpulan mereka. Alex mengumpulkan dan mengantarkan ke kota langsung hasil bumi mereka. Setelah kembali dari kota, Alex dan teman-temannya memberi dan membagi hasil penjualan mereka dengan harga yang sesuai. Di perkumpulan itulah Alex Stravagan sering bertemu dengan Annie karena Annie menjual susu. Keluarga Annie terkenal dengan pembuat susu sapi murni. Suatu hari beberapa orang berpakaian tentara India datang ke kediaman Alex Stravagan. Salah satu dari mereka yang bernama Varghese ternyata menyukai Katrina dan bermaksud melamar Katrina langsung ke kakaknya. Varghese sering melihat Katrina di gereja yang menyebabkan ia jatuh cinta. Karena Katrina mau menerima Varghese menjadi suaminya, maka Alex Stravagan menyetujuinya dan mempersiapkan pernikahan Katrina agar menjadi baik dan bekerja lebih keras untuk pernikahan Katrina tersebut. Namun hati Katrina sedih karena apabila dia menikah nanti, siapa yang akan merawat kakaknya? Katrina kemudian berkata, "Lebih baik kakak menyampaikan perasaan kakak kepada Annie, bahwa kakak mencintainya dan mau menikahinya." Akhirnya Alex Stravagan memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Annie. Namun sayang, cintanya ditolak oleh Annie, tanpa memberitahu alasannya. Sedih dan kecewa hadir di hati Alex Stravagan. Pada lain kesempatan, Alex bertemu langsung dengan Annie di kebun nanas. Namun tiba-tiba ada suara petir dan membuat Annie terkejut, mengakibatkan ia menjadi pingsan. Stravagan berlari menolong Annie yang jatuh pingsan dan sedikit kejang-kejang. Alex kemudian membawa ia ke gubuk tempat istirahatnya di kebun tersebut. Setelah beberapa saat kemudian Annie sadar dan menceritakan bahwa dia sebenarnya juga mencintai Alex. Tapi karena Annie memiliki penyakit epilepsi, Annie takut Alex akan menolaknya. Alex Stravagan tidak mundur mendengar Annie sakit seperti itu, malah meyakini bahwa cinta Annie adalah cinta yang tulus. Annie pun menerima lamaran Alex. Kebahagiaan mereka lengkap. Mereka melangsungkan pernikahan bersama-sama dengan Katrina dan Varghese. Katrina bahagia karena sang kakak akan dirawat oleh orang yang tepat. Karena mereka saling mencintai. Tidak menunggu waktu lama, Alex dan Annie dikaruniai seorang anak laki-laki dan Katrina mendapatkan anak perempuan. Mereka bahagia dengan kehidupan rumah tangga mereka sekarang. Mereka berencana melakukan pembaptisan anak mereka secara bersama-sama di gereja. Namun, acara pembaptisan berubah menjadi kesedihan karena beberapa anggota polisi datang menangkap Varghese, suami Katrina, yang ternyata adalah penjual ganja, bukan seorang tentara India. Selain itu, Varghese juga terlibat perdagangan wanita dan minuman alkohol ke luar negara India. Katrina hanya bisa menangis melihat suaminya melarikan diri dan sedih karena merasa ditipu. Alex Stravagan merasa kesal dan marah melihat adiknya ditipu seperti itu. Malam harinya, Varghese datang mengetuk-ketuk jendela pintu agar Katrina membukakan pintu. Tapi pada saat pintu dibuka, Alex Stravagan langsung menghajar Varghese dengan tangannya sendiri. Alex melampiaskan kekesalannya karena selama ini Varghese menipu dia dan Katrina. Alex langsung memanggil polisi dan menyerahkan Varghese kepada polisi untuk ditahan. 6 bulan kemudian, Varghese akhirnya bebas dan pulang ke rumahnya. Varghese mengatakan akan memulai usahanya di Kanada dan berniat meminjam uang kepada Alex Stravagan. Tanpa pikir panjang, Alex menyetujuinya dan mengambil surat-surat berharga untuk digadaikan ke bank dan bisa memberi Varghese uang. Annie sebenarnya tidak setuju kalau Alex memberikan uang tersebut. Annie takut Alex akan ditipu lagi dan Annie selalu memperingati jangan terlalu berlebihan merasa bertanggung jawab terhadap Katrina. Karena sekarang Alex memiliki keluarga sendiri yang harus dipenuhi tanggung jawabnya. Alex selalu meyakinkan Annie bahwa Varghese mampu mengembalikan uangnya dengan cepat. Namun, dugaan Annie tepat. Varghese menipu mereka dan menggunakan uangnya untuk mabuk-mabukan dan memulai bisnis haramnya lagi. Di perkumpulan rutin petani, Alex Stravagan membahas uang kas kampung mereka yang tersedia dan berencana membangun gudang penyimpanan lebih besar lagi. Tapi, ada seorang warga yang ingin meminjam untuk kepentingan pribadinya. Alex menolak, karena kalau pinjaman itu bersifat pribadi, sedang uang yang ada di sini adalah uang bersama. Alex pun kembali ke rumahnya.
Sesampainya ia di rumah, Ani memberikan surat peringatan jatuh tempo untuk surat-surat mereka yang dijaminkan ke bank. Ani tidak setuju jika Alex menjual mobilnya, maka Ani memberikan semua perhiasannya kepada Alex untuk dijual dan melunasi hutang-hutangnya di bank. Rasa bersalah kembali menyelimuti Alex Ravagan. Saat di toko emas, seorang polisi perbatasan menelpon Alex agar datang ke kantor polisi. Di kantor polisi, Alex terkejut karena di sana ada Vargas, Katrina, dan anak perempuan mereka. Polisi menjelaskan bahwa mereka ditangkap karena ditemukan di mobil mereka ganja seberat 2,5 kg, daging, dan binatang-binatang yang dilindungi negara untuk dibawa ke luar negeri. Polisi berkata kepada Alex kalau mau Katrina dan putrinya bebas, maka Alex harus menebus mereka. Setelah harga telah ditetapkan, akhirnya Alex menyetujuinya. Uang hasil penjualan perhiasan Ani diberikan kepada polisi tersebut. Sesampainya di rumah, ternyata Ani sudah mengetahui jika uang hasil penjualan perhiasannya tidak digunakan untuk melunasi hutang di bank, tapi digunakan untuk menebus adiknya. Mereka akhirnya bertengkar hebat. Alex tidak dapat mengontrol emosinya dan menampar Ani. Setelah menampar, Alex masuk ke dalam rumah. Ternyata epilepsi Ani kambuh dan tidak ada orang di sekitar Ani. Karena Ani hilang kendali, Ani pingsan dan jatuh ke dalam sumur yang tepat berada di belakangnya. Rupanya pertengkaran mereka diketahui oleh anak mereka yang bernama Simon Pilipos. Anaknya berlari ke rumah pamannya dan berteriak, "Ayah membunuh ibu saya! Ayah membunuh ibu saya! Ayah membunuh ibu saya!" Kata-kata itulah yang sampai di penjara selalu terngiang-ngiang di telinga Alex Ravagan. Itulah sebab mengapa Alex Ravagan masuk ke dalam penjara dan Katrina sangat merasa bersalah. Setelah 8 tahun menjalankan kehidupan di penjara, Alex Ravagan akhirnya mendapat keringanan hukuman dan keesokan harinya akan dibebaskan. Kabar sukacita itu disyukuri oleh semua teman-teman sesama napi di sana. Namun, pada saat mau membuka gerbang penjara, Alex dipanggil kembali oleh kepala polisi di penjara tersebut. Keringanan hukuman untuknya ditunda, karena anak Alex yang memberatkannya dan tidak mau Alex keluar dengan cepat dari penjara. Dengan kecewa, Alex melangkahkan kakinya kembali ke bilik penjara dan mencoba dengan ikhlas menerimanya. Alex Ravagan tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa di penjara. Kemudian, dia mendapat berita bahwa adiknya Katrina meninggal dunia. Alex memohon agar ia bisa keluar penjara untuk berkunjung ke makam adiknya. Akhirnya, permohonannya diterima. Alex boleh meninggalkan penjara. Tanggal 10 Januari pukul 17.00 harus sudah kembali di penjara itu lagi. Di luar penjara, tempat yang pertama kali dikunjungi adalah rumah Abdul, sahabatnya, dan bertemu dengan anak Katrina yang sudah tumbuh menjadi remaja yang cantik. Sedang Vargas sekarang hanya menjadi pemabuk, tidak pernah memedulikan anaknya. Kepulangannya ke kampung Parole tidak pernah dilewatkan untuk mengunjungi makam-makam orang yang dia sayangi. Kemudian Alex pergi ke sekolah anaknya, Simon Pilipos. Tapi Simon sedang ikut pertandingan sepak bola dan kembali 2 hari lagi. Karena rindu yang sudah lama, Alex mendatangi penginapan yang digunakan tim Simon menginap. Tapi lagi-lagi Alex tidak bertemu dengan anaknya. Di perjalanan pulang ke rumah Abdul, Alex membantu seorang satpam pertokoan sedang dikeroyok oleh 2 orang pemuda bermotor yang menggunakan helm full dan tidak tampak wajahnya. Alex berkelahi membantu satpam tersebut dan dia terkejut karena salah satu pelakunya adalah anaknya sendiri. Tapi belum sempat berbicara, Simon beserta temannya kabur meninggalkan korban. Alex menolong satpam tersebut dengan memberhentikan mobil lewat untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi sayang, satpam tersebut meninggal dunia. Keesokan harinya, Alex dipanggil ke kantor polisi dan dibantu saksi-saksi yang membawa korban ke rumah sakit menyatakan bukan Alex yang membunuh satpam tersebut. Akhirnya, Alex mengatakan ada 2 pengendara motor yang memukuli satpam tersebut. Alex tidak menyebut salah satu dari mereka adalah anaknya. Alex berniat melindunginya karena dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan mental anaknya yang tumbuh tanpa kasih sayang ibu dan juga ayahnya. Polisi akhirnya berhasil menangkap semua pengendara motor di malam itu yang dicurigai. Tapi tetap Alex tidak berkata bahwa Simon adalah salah satu pelakunya. Simon kemudian ditahan sebagai saksi, karena dari kesaksian pengendara motor lainnya ada sindikat penjualan ganja di antara mereka yang didalangi oleh seseorang. Alex Ravagan kemudian mendapati kabar bahwa anaknya diculik dari kantor polisi dan dibawa kabur. Alex kemudian mendatangi seorang bandar besar ganja yang merupakan musuhnya sejak dulu, bernama Sudraman. Di gudang tersebut, Alex melihat anaknya mabuk, mata merah, dan lemas tidak bergerak. Rupanya Sudraman yang meracuni Simon untuk terlibat menjadi pecandu ganja agar bisa lebih menghancurkan Alex Ravagan. Perkelahian terjadi di gudang tersebut.
Polisi tiba setelah Sudraman dan Alex selesai berkelahi. Simon dan Sudraman dibawa polisi. Di dalam gudang, Alex berbicara dengan kepala polisi agar dirinya saja yang menggantikan Simon anaknya dihukum di penjara. Karena Alex ingin kehidupan Simon bisa berubah lebih baik lagi. Alex sudah menjalankan hukuman selama 8 tahun atas kesalahan yang tidak ia lakukan. Tuduhan membunuh istrinya sendiri yang tidak dilakukannya. நான் பரவாயில்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த குத்தத்தை நான் ஒத்துக்கிறேன். உங்களோட முன்னாடி மற்றது எல்லாமே உங்க கையில் இருக்கு. Dalam persidangan akhirnya Alex dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Simon yang hadir di persidangan akhirnya dibukakan pintu hatinya. Paman Abdul berkata bahwa kematian ibunya bukan karena ayahnya, tapi karena penyakit epilepsi ibunya kambuh. Simon hanya bisa menangis. Kemudian ia berlari memeluk ayahnya. Ia meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Alex berpesan agar Simon menjalani hidup yang lebih berguna, tidak terlibat lagi dalam kriminal dan berpesan kepada Vargas setelah gagal menjadi suami agar tidak menjadi ayah yang gagal untuk putrinya. Vargas pun berubah menjadi ayah yang baik. Alex Ravagan kemudian kembali masuk penjara. Kali ini untuk melindungi anaknya dan dia selalu berharap anaknya bisa menjadi lebih baik lagi. Film pun selesai. Film ini sedikit mengandung bawang ya sahabat, setuju nggak? Ketulusan Alex dalam memperjuangkan kebahagiaan keluarga sampai rela berkorban benar-benar patut jadi panutan. Gimana? Keren kan filmnya? Semoga sahabat semua terhibur ya. Saksikan terus video-video SLMT TV lainnya. Dan ingat untuk selalu klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.